Halo teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kak Iqbal. Saya Kak Vina. Dan saya Kak Silviana. Di sini kami akan mengobrol santai tapi penuh informasi tentang seputar pramuka. Benar kan kakak-kakak? Betul banget. Soalnya kalau kita bahas tentang pramuka, itu nggak akan kehabisan topik. Karena pramuka itu seru, inovatif, dan inspiratif. Iya, pramuka itu banyak hal yang bisa dibahas. Jadi buat kalian yang penasaran, tetap ikuti kita sampai akhir ya. Yuk, langsung kita mulai. Yuk. Nah, kalian tahu nggak teman-teman bahwa pramuka itu mempunyai sejarah yang panjang. Pada awalnya di Inggris itu disebut dengan scouting, didirikan oleh Bapak Lord Powell pada tahun 1907. Benar nggak Kak? Benar banget. Terus kalau di Indonesia sendiri, gerakan ini dulunya dikenal sebagai kepaduan. Setelah tanggal 14 Agustus 1961, gerakan ini berubah nama menjadi pramuka. Pramuka sendiri artinya yaitu pelajar muda karena singkatan dari anak muda yang suka berkarya. Menarik banget ya, meski namanya berbeda baik di Inggris maupun di Indonesia, nilai-nilai yang diajarkan tetap sama, seperti kedisiplinan, kerjasama, cinta alam, dan semangat untuk berkembang. Ngomong-ngomong soal organisasi, pramuka itu punya struktur yang rapi. Misalnya, depan ada ketua atau perdana, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa bidang lainnya. Nah, iya kan setiap anggota itu punya peran dan tugas yang jelas. Jadi kayak saling mendukung satu sama lain agar semua itu bisa lancar Kak. Dan yang paling penting, organisasi yang baik itu yang membuat kita terasa terstruktur, gak ada yang kerja sendirian, dan semua dilakukan dengan cara berkelompok. Nah, pramuka itu kan punya fungsi yang kita kenal dengan saja itu untuk golongan itu untuk jaga, dan Trisatya itu untuk golongan penggalang, penegak, dan pandega. Terus ada Dharma. Terus ada Dharma untuk golongan adik-adik siaga, dan Dasa Dharma untuk kakak-kakak yang berada setingkat atau beberapa tingkat dari adik-adik siaga. Misalnya dalam Dasa Dharma itu kan ada 10. Dan nomor 1, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya gerakan pramuka itu kita diajarkan tidak boleh meninggalkan kewajiban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin Dasa Dharma yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Yang ketiga, perhatian yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Kelima, rela menolong dan tabah. Keenam, rajin, terampil dan gembira. Ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Kedelapan, disiplin, berani dan setia. Kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kalau semua orang mempraktikkan nilai-nilai Dasa Dharma, aku yakin dunia pasti jadi tempat yang lebih baik dan nyaman. Buat adik-adik FD atau FI, kegiatan pramuka itu seru sekali loh, dilakukan lewat permainan, cerita, dan eksplorasi alam. Jadinya mereka belajar sambil bermain. Contohnya, ada permainan sipul, belajar mengenali tanda alam, dan menjelajah di hutan mini. Selain seru, kegiatan ini juga dapat mengasah keterampilan mereka. Jadi dengan metode ini mereka tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga mendapatkan pengalaman secara langsung, dan juga ilmu yang mereka dapat itu bisa langsung diterapkan dan mudah diingat oleh mereka semua. Seragam pramuka itu ikonik banget loh, mempunyai hati-hati di setiap warnanya. Ada warna coklat muda yang melambangkan kesuburan tanah air, dan warna coklat tua yang melambangkan perjuangan bangsa Indonesia. Tidak cuma itu, ada warna emas kelapa yang artinya kita jarang banget. Emas kelapa
untuk membedakan tanggung jawab mereka masing-masing. Wah, nggak terasa kakak-kakak, kita sudah bahas banyak mulai dari sejarah, seragam, tingkatan, dan tanda pengenal ya. Ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik yang tertarik dengan gerakan pramuka. Dan pastinya jangan lupa share vlog ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu tentang serunya pramuka. Oh ya, jangan lupa kasih like, komen, subscribe. Kita semua akan balik lagi. Salam pramuka.